Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang vektor. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Widianingsih. Saya Alinda Dwi Novita. Saya Kemal Sadu Purnama. Saya Saskia Patrijaya. Yang ke-1, pengertian konsep vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki dan arah. Vektor dapat digambarkan dalam bentuk garis lurus yang mempunyai panjang dan arah. Yang kedua yaitu cara menggambar vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Contohnya yaitu di situ ada pangkal yang menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Dan juga ada panjang vektor yang menunjukkan besaran atau nilai suatu vektor. Dan yang terakhir yaitu ada ujung panah, yaitu arah vektor. Nah, sekarang kita pelajari notasi vektor. Misalnya ini adalah titik A dan titik B. Vektor yang menghubungkan titik A ke titik B atau titik pangkalnya di A dan ujungnya di B dikatakan sebagai vektor AB. Hati-hati kebalik. Sebaliknya, misalnya titik A dan titik B vektornya itu pangkalnya di B atau ujungnya di A, maka ini dikatakan sebagai vektor BA. Ingat, AB ini berarti dari A ke B atau BA berarti dari B ke arahnya. Nah, selain dengan menyertakan titik koordinat awal dan ujungnya pangkal dan ujungnya bisa juga penamaan vektor, itu kita gunakan huruf non kapital atau teman-teman biasa mengatakannya huruf kecil yang diberikan tanda panah di atasnya atau diberikan garis di bawahnya, atau ditebalkan. Jadi ada 3 cara, misalnya seperti ini. Yang ke-1 adalah vektor U non kapital dengan anak panah di atasnya. Kedua, vektor U seperti dengan garis di bawahnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ditulis tebal. Yang paling umum biasanya digunakan adalah yang pertama, tapi teman-teman mau nulis pakai cara yang kedua atau ketiga juga bisa, oke? Nah, yang ketiga yaitu vektor pada ruang 2. Vektor ruang 2 ini berarti bidang vektor pada bidang. Teman-teman perhatikan vektor berikut ini, vektor A. Vektor A bisa kita tulis 3, 4. Nah, bilangan ini menunjukkan pada 3 angka yang di atas menunjukkan ke arah secara horizontal ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Contohnya ini seperti A yang ke kiri 3 satuan, maka bagian atas kita tulis 3, sementara yang bawah ini menunjukkan arah secara vertikal ke atas atau ke bawah. Jika ke atas positif, jika ke bawah nilainya negatif. Nah, vektor A ini dia akan ke atas sebesar 4 satuan, ke kanan 3, dan ke atas 4. Maka vektor A bisa kita tulis 3, 4. Nah, contoh lagi biar teman-teman lebih mengerti. Vektor B. Vektor B bisa kita menuliskan vektor B, perhatikan anak panah vektor B ini. Dia akan ke arah kanan. Ke arah kanan berapa satuan? Ke kanan 6 dan ke atas 2. Maka vektor B adalah 6, 2, atau bisa kita tulis seperti 6,3, atau bisa juga ditulis seperti vektor B sama dengan 6i ditambah 2j. Biar lebih jelas, perhatikan lagi contoh berikut ini. Ini vektor C yang pertama, teman-teman perhatikan arah secara horizontal ya, ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, vektor C ini dia ke kiri dulu, ke kiri sejauh 1 satuan, kemudian ke atas 4 satuan, dan ke kiri 1 satuan. Kalau ke kiri negatif kayak ke atas positif, jadi vektor C adalah negatif 1, positif 4, artinya ke kiri 1 satuan, ke atas 4 satuan, atau bisa kita tulis vektor C sama dengan negatif 1,4, atau bisa ditulis juga seperti negatif I ditambah 4
perhatikan arah horizontal ya. Ke kiri atau ke kanan, vektor D ini ke kiri dulu dan ke kiri 2 satuan dan ke bawah 4 satuan. Ke kiri 2 satuan berarti negatif 2 dan ke bawah 4 satuan karena ke bawah berarti negatif. Negatif 4 dari vektor D adalah negatif 2. Negatif 4 atau bisa kita tulis seperti negatif, negatif 4 atau negatif 2i dikurang 4j. Sama aja. Coba sekarang vektor E ke kanan secara horizontal dia ke arah kanan sebesar 5 satuan, tetapi secara vertikal dia tidak ada penggerakan dengan berarti hanya ke arah kanan saja. Maka vektor adalah 5, 0. Yang karena vertikalnya enggak ada, jadi kita tulis 0 atau bisa ditulis seperti 5,0. Atau vektor B sama dengan 5i. Nah, jelas ya. Itulah cara menentukan semua vektor jika diketahui gambarnya. Yang keempat adalah vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Yang disebut pangkal koordinat adalah 0,0 atau biasa disebut titik O. Kita ambil suatu titik. Misalnya titik A koordinatnya di sini 4,7. Dari titik pangkal koordinat kita tarik suatu vektor menuju A, maka vektor posisi titik A adalah OA. Dari titik O kan ke kanan 4, ke atas 7, jadi vektor OA adalah 47. Atau vektor posisi juga bisa kita beri nama sesuai dengan titiknya. Vektor A dengan A huruf kecil atau non kapital, jadi vektor A sama dengan 47. Kita ambil contoh kedua. Misalnya titik B di sini koordinatnya adalah negatif 8,3. Vektor posisi titik B berarti kita tarik dari titik O terhadap titik B. Vektor posisi B adalah dari O, ini kan dia ke kiri negatif 8. Kalau ke kiri kan berarti negatif. Kemudian ke atas 3. Jadi vektor posisinya OB sama dengan negatif 8, 3. Atau bisa kita beri nama vektor B sama dengan negatif 8, 3. Sekarang bagaimana jika ada pertanyaan seperti ini? Jika koordinat titik adalah C, negatif 2020,2021, tentukan vektor posisi titik C. Karena koordinatnya absis dan ordinatnya besar, lalu bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Teman-teman perhatikan vektor posisi OA. Vektor posisi OA ini 47, sementara koordinat adalah 4,7. Kemudian vektor posisi B, OB, negatif 8,3. Dan koordinat B-nya adalah negatif 8,3. Artinya vektor posisi itu sama dengan koordinat titiknya, cuman dalam bentuk vektor. Jadi jelas kalau koordinat titik punya negatif 2020,2021, maka vektor posisinya adalah negatif 2020,2021. Cuman dalam vektor, jadi OC sama dengan negatif 2020,2021 sesuai dengan koordinatnya. Yang kelima adalah panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3. Maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak 2 titik. Misalnya kita punya suatu titik, katakanlah titik koordinatnya X, Y. Jadi ini absisnya X dan ordinatnya Y. Sekarang jika kita tarik suatu vektor dari titik O ke titik P, maka kita peroleh vektor posisi yaitu vektor OP. Pertanyaannya, berapakah panjang vektor OP? Untuk mencari panjang OP ini sederhana. Teman-teman perhatikan gambar segitiga siku-siku yang di bagian bawah dengan panjang alas segitiganya. Sama saja dengan dari O ke Y. Tingginya Y, maka untuk mencari panjang OP itu sama aja dengan kita mencari panjang sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku.
Di sini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Berdasarkan teorema Pitagoras, panjang OP panjang hipotenusa itu sama aja dengan akar dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, atau bisa kita tulis panjang OP sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi X dan Y-nya yang berwarna biru. Jadi yang akan kita gunakan untuk mencari panjang vektor. Yang terakhir adalah operasi vektor. Operasi vektor yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skalar, dan perkalian dua vektor. Dalam penjumlahan dua vektor secara geometri, terdapat dua macam cara penjumlahan yang bisa digunakan, yaitu cara segitiga dan cara genjang. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama adalah penjumlahan vektor secara aljabar maupun secara analitik. Untuk vektor U dan vektor B pada dimensi ruang 2, jika vektor U sama dengan unsur AB dan vektor B sama dengan CD, maka rumusnya vektor U ditambah vektor B sama dengan unsur AB ditambah unsur CD. Nah, kita jumlahkan dengan posisi yang sama seperti A ditambah C dan B ditambah D. Contoh, diketahui vektor P sama dengan 5-2 dan vektor Q sama dengan 3, 4, dan yang kita cari adalah vektor R sama dengan vektor P ditambah vektor Q. Tentukanlah vektor R. Kita jawab ya. Jadi vektor R sama dengan vektor P ditambah vektor Q sama dengan 5-2 ditambah 3, 4. Seperti tadi, kita jumlahkan yang posisi yang sama, jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8, jadi min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Selanjutnya, pengurangan vektor. Pengurangan vektor secara aljabar maupun secara analitik. Seperti tadi, untuk vektor U dan vektor B pada dimensi ruang 2, jika vektor U sama dengan unsur AB dan vektor B sama dengan CD, maka rumusnya adalah vektor U dikurang vektor B sama dengan unsur AB dikurang unsur CD. Nah, kita jumlahkan dengan posisi yang sama, jadi A dikurang C, B dikurang D. Contoh, diketahui vektor P sama dengan 5-2 dan vektor Q sama dengan 3, 4. Dan yang kita cari adalah vektor R sama dengan vektor P dikurang vektor Q. Tentukanlah vektor R. Kita jawab ya. Jadi vektor R sama dengan vektor P dikurang vektor Q sama dengan 5-2 dikurang 3, 4. Kita jumlahkan dengan posisi yang sama seperti tadi. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2, min 2 dikurang 4 sama dengan min 6. Operasi penjumlahan vektor secara geometri. Misal diketahui vektor U dan vektor V. Ini vektor U-nya dan ini vektor V-nya. Pertanyaannya, bagaimanakah vektor hasil penjumlahan U sama vektor V? Jadi ketika suatu vektor kita jumlahkan, maka akan kita peroleh suatu vektor baru dengan nilai dan arah tertentu. Penjumlahan vektor secara geometri ada dua aturan. Yang pertama ada aturan segitiga, dan yang kedua ada aturan jajar genjang. Sekarang kita akan membahas aturan segitiga. Untuk menjumlahkan vektor U tambah vektor V, teman-teman tulis ulang vektor U-nya, kemudian kita jumlahkan dengan vektor V. Artinya vektor V-nya ini kita tulis ulang, dengan titik pangkal V kita simpan di ujung U. Jadi seolah-olah U tambah V itu sama aja dengan vektor U dilanjutkan dengan vektor V. Nah, dari sini kita tarik dari pangkal U ke ujung V. Nah, vektor yang merah ini adalah hasil penjumlahannya dari vektor U tambah vektor V. Jadi aturan segitiga yaitu seperti ini. Untuk aturan jajar genjang, vektor U tambah vektor V, bedanya dengan aturan segitiga, pangkal V kita simpan di ujung U. Pangkal U dengan pangkal V simpan berimpit. Jadi pangkal V-nya kita simpan di pangkal U. Setelah ini kita gunakan garis bantu. Tarik garis dari ujung V dan ujung U yang sejajar dengan dua vektor ini. Seperti ini. Sekarang kita tarik lagi dari titik potong kedua pangkal ke titik potong garis bantu ini.
Dan ini adalah hasil penjumlahan vektor U tambah vektor V dengan kedua vektor ini, hasilnya akan sama teman-teman. Arahnya akan sama dan panjangnya akan sama teman-teman, dan inilah hasil penjumlahan secara geometris. Operasi pengurangan vektor secara geometri. Kita masih menggunakan vektor yang tadi, U dan V. Sekarang bagaimana kalau U kurang V? Pengurangan vektor secara geometri kita gunakan dua aturan yang sama, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Dengan aturan segitiga, U kurang V sama aja dengan U tambah negatif V. Tanda negatif ini menunjukkan arah yang berlawanan teman-teman. Jadi kalau ini vektor V, maka negatif V yang panjangnya sama tapi arahnya kebalikan. Jadi U tambah negatif V kita gambar seperti yang tadi. Vektor U dilanjutkan oleh vektor negatif V. Kemudian kita tarik dari pangkal U ke ujung negatif V. Ini adalah hasil pengurangannya, oke? Sekarang kita gunakan aturan jajar genjang. Caranya sama juga. Vektor U kurang V, berarti vektor U ditambah negatif V kita simpan pangkalnya di pangkal U, berimpit seperti ini. Kemudian kita tarik suatu garis bantu yang sejajar dengan kedua vektor ini. Maka kita peroleh titik potongnya, kita tarik dari titik potong pangkal ke titik potong garis bantu. Ini adalah hasil vektor pengurangannya. Bisa teman-teman lihat, ini panjangnya akan sama dan arahnya juga akan sama. Jadi hasilnya akan sama. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.